Assalamualaikum sahabat pecinta misteri dimanapun kalian berada. Apa kabarnya semua? Selamat berjumpa kembali di channel Tumbang Horor. Pada kesempatan kali ini Min akan menceritakan kisah horor yang berjudul Misteri Tutupnya Warung Makan Karena Guna-Guna. Selamat mendengarkan, dan ceritanya begini. Kedua tangannya, Bu Lastri mulai meletakkan piringan nasi uduk dan ayam bakar ke meja pelanggan. Seperti biasa, warung Bu Lastri tak pernah sepi pengunjung. Maklum saja, warungnya berada di lokasi yang strategis, dekat dengan jalan raya dan perempatan jalan. Mau tidak mau, orang jalan atau pengendara sering mampir ke warung ini untuk melepas rasa lapar. Bukan hanya itu, warung ayam bakar miliknya juga banyak yang bilang sangat lezat. Beda dengan rasa ayam lain ditambah bumbu khas sambal kecap, membuat setiap orang tidak terpikir untuk menolak. Malam itu, saking ramainya ia beserta sang anak, Ida bahkan sampai meletakkan terpal di depan warungnya agar pembeli bisa kebagian makan di tempat langsung. Bu, ayam bakar 3, nasi 3, teh manis 4, jadi berapa? Bu Lastri langsung menggunakan jarinya seperti orang menggambar tanpa alas. Semua 75.000. Mungkin itu juga yang menjadi salah satu alasan mengapa warung Bu Lastri tak pernah sepi. Harganya yang bersaing, namun rasanya yang tidak kalah dari ayam bakar di restoran. Jadi kelebihan dari dagangan Bu Lastri. Belum menutup warungnya, ia selalu menyempatkan waktu beres-beres di depan warung karena takut jika ada sampah yang meninggalkan jalan. Asalnya, pembeli yang terlalu banyak kadang tidak meletakkan sampah sebagaimana mestinya. Setelah semua selesai, tak lupa ia menghubungi Budi untuk memesan persediaan kelapa karena stok yang disimpan Bu Lastri hanya bertahan untuk 2 hari. Esokan hari, Lastri baru mengetahui jika ada restoran baru yang menjual beragam makanan. Salah satunya ayam seperti Lastri. Benarnya ada sedikit cemas kalau dagangannya menjadi tidak laku. Namun ia berpikir kembali, setiap rezeki orang sudah diatur sesuai dengan porsinya. Seperti biasa, pelanggan Lastri tetap berdatangan. Karena sifat Lastri yang ramah dengan pembeli, tak jarang banyak yang sudah menjadi pelanggan setia. Bu, aku sudah coba makanan yang di restoran depan itu. Rasanya biasa aja, tapi harga mahal pol. Gak boleh ngomong kayak gitu. Mahal karena bangunannya saja sudah beda sama warung saya. Tapi pokoknya ayam bakar Ibu Lastri tetap nomor 1. Gak ada yang bisa ngalahin. Sambil memindahkan bekas piring dan gelas yang telah dipakai, Lastri pun berucap terima kasih dan tak lupa mengingatkan pelanggannya itu untuk berbicara yang baik-baik saja. Minggu setelah keberadaan restoran tersebut,
Lastri mulai menyadari jika pelanggannya tidak sebanyak dulu. Ia memperhatikan restoran itu yang ada di benak Lastri. Oh, mungkin sekarang saya sudah kalah saing. Namun ia selalu mencoba untuk berpikir positif, karena berdagang tidak selamanya berada di atas. Mungkin saja pelanggannya mulai bosan. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Lastri pun bergegas merapikan terpal yang ada di tempat warungnya. Namun kali ini ia dibuat sedikit kaget setelah melihat kembang 7 rupa yang tersebar di depan warungnya. Tapi ia hanya berpikir, oh, mungkin bekas orang jalan yang tidak sengaja menyatukan barangnya. Minggu kedua warung ayam bakar milik Lastri semakin sepi saja. Sekarang yang dirasakan Lastri hanya mengipas dagangannya agar lalat tidak masuk. Hingga pukul 8 malam, ia memutuskan untuk pulang karena percuma saja menunggu. Pembeli tidak ada yang berminat. Sebelum memasukkan dagangannya, lagi-lagi Lastri dibuat terkejut karena ada sepotong ayam yang Lastri yakini sebagai ayam cemani berada di depan warungnya. Kali ini pikiran Lastri sudah tidak bisa positif karena setahunya ayam cemani sudah identik dengan hal yang berbau mistis. Saat ingin mengunci pintu warungnya, seseorang menepuk pundak Lastri. Wah, udah tutup bu, baru saja saya ingin beli. Iya mas, maaf, dari pagi nggak ada pembeli soalnya, sepi terus warungnya, jadi saya mau pulang cepat saja. Mas tersebut terdiam sebelum melanjutkan ucapannya kembali. Lah, ibu buka, tadi sore saya kesini warungnya tutup kok, makanya malam ini kesini lagi untuk memastikan. Perkataan pembeli itu selalu terngiang di kepala Lastri hingga ia sampai rumah. Asalnya aneh sekali, mengapa dia bisa bilang warung tutup padahal Lastri seharian berjaga untuk mengusir lalat di warungnya. Sehari setelahnya, Lastri tetap berdagang seperti biasa. Namun di perjalanan ia bertemu dengan pemasok kelapa di warungnya. Lagi-lagi Lastri mendapat ucapan yang sama seperti semalam. Bu, mana saja? Saya kira sudah nggak jualan lagi. Setiap hari saya jualan kok bu. Ah bu, terakhir tuh saya lihat warung ibu pas anterin kelapa. Tapi 2 minggu ini terlihat tutup terus. Dari sana Lastri mulai meyakini jika ada suatu hal yang tidak beres dengan warungnya. Dari penemuan barang di depan warung hingga ucapan pelanggan Lastri yang selalu berkata jika warungnya tutup, niat untuk berdagang pun ia urungkan dan lebih memilih ke rumah salah satu orang pintar di kampungnya. Pak Dirga menyimak perkataan Lastri. Ia sepertinya sudah tahu apa yang dimaksud. Mereka pun bergegas ke warung tersebut untuk memastikan. Kamu mau melihat langsung Lastri apa yang terjadi di warung kamu? Iya pak, jawab Lastri dengan mantap. Tiba-tiba Pak Dirga pun meletakkan telapak tangannya ke arah wajah Lastri. Dari sana Lastri bisa melihat ternyata warungnya bukan hanya dijaga dia seorang diri, melainkan ada sosok makhluk gaib berbadan besar, berbulu lebat serta air liur yang mengalir dari mulut secara terus menerus. Itu yang menghalangi warung makan kamu. Terima kasih pecinta misteri yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Buat kalian yang suka dengan video ini, tinggalkan jejak komen, like, dan subscribe. Dan biarkanlah cerita ini memiliki rasa tersendiri. Dan stop untuk membandingkan dengan cerita-cerita lainnya, karena setiap cerita tujuannya sama, agar kalian ikut merasakan dan tentunya belajar dari cerita itu. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bang Horor undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.